Membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar membaca bagi siswa di tingkat sekolah dasar pada kelas awal, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Tujuannya adalah agar siswa dapat mengenal huruf serta membaca kata dan kalimat yang sederhana dengan lancar dan tepat. Secara teoretik, proses membaca permulaan dilakukan melalui 3 tahapan. Tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar yang ada dalam video. Yang pertama ada tahap visual memori. Pada tahap ini, huruf, suku kata, kata dan kalimat terlihat sebagai lambang grafis. 2. Tahap phonological memory. Pada tahap ini terjadi proses pembunyian lambang grafis yang sudah terekam pada tahap visual memory. 3. Tahap semantic memory. Pada tahap ini terjadilah proses pemahaman terhadap kata dan kalimat. Pertama, ada metode abjad. Metode abjad adalah metode pengajaran dengan cara memperkenalkan huruf yang harus dilafalkan menurut bunyinya dalam abjad. Contohnya A, B, C, D, E, F, G, dan sampai seterusnya sampai dengan Z. Tahap pelaksanaan metode abjad ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama memperkenalkan abjad A sampai dengan Z kepada siswa, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Dalam memperkenalkan abjad ini, guru harus melafalkan abjad dengan jelas dan benar agar siswa dapat mengerti dan memahami serta dapat membedakan antara satu abjad dengan abjad yang lain. Cara yang kedua adalah dengan menyanyikan lagu alfabet agar siswa lebih mudah mengingat abjad. Dengan cara mengingat melalui lagu alfabet ini, siswa akan lebih mudah untuk mengingat dan tentunya akan lebih menyenangkan juga. Berikut ini akan ditampilkan video bernyanyi alfabet dari A sampai Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Inilah A, B, C, D. Ayo bernyanyi hore. Metode yang ketiga adalah metode kata. Metode kata adalah proses perangkaian suku kata menjadi kata. Kata menjadi kalimat sederhana dan kemudian ditindaklanjuti dengan proses pengupasan atau penguraian bentuk-bentuk tersebut menjadi satuan-satuan bahasa yang terkecil di bawahnya, yakni dimulai dari kalimat ke dalam kata, dari kata ke dalam suku kata. Atau dengan kata lain, metode kata ini urutannya adalah dimulai dari suku kata, kemudian kepada kalimat. Metode kata ini juga dapat dimodifikasi dengan cara mengubah objek awalannya, yang dapat dimulai dari kalimat, kata, kemudian suku kata, yang artinya sebuah kalimat dapat diubah atau dikupas menjadi kata, lalu kata tersebut dapat dikupas lagi menjadi suku kata. Langkah-langkah dalam pelaksanaan metode kata dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah pengenalan suku-suku kata. Untuk melakukan latihan metode kata, siswa terlebih dahulu harus mengenali
jenis-jenis suku-suku kata. Agar nantinya suku-suku kata tersebut dapat dirubah menjadi suatu kata dan kata tersebut dirubah menjadi kalimat. Contoh suku kata adalah ba, bi, bu, be, bo. Ca, ci, cu, ce, co. Da, di, du, de, do. Ka, ki, ku, ke, ko. Langkah kedua adalah suku-suku kata yang sudah dikenali oleh siswa tersebut kemudian dirangkai menjadi sebuah kata-kata bermakna. Dari keempat jenis suku-suku kata pada langkah pertama tadi didapatkanlah beberapa kata-kata bermakna, diantaranya adalah babi, cuci, baca, buku, kuku, dada, kaki, dan dadu. Nah, selanjutnya adalah langkah ketiga. Langkah ketiga adalah kata-kata bermakna yang sudah dirangkai dari suku-suku kata tersebut, kemudian dibentuk menjadi sebuah kalimat sederhana. Contohnya adalah kaki kuda, baca buku, cuci kaki. Metode kedua adalah metode eja. Metode eja adalah lanjutan dari metode abjad, yang dimana setelah siswa mempelajari abjad A sampai Z dan mampu melafalkan serta membedakannya, selanjutnya adalah siswa merangkai abjad-abjad tersebut menjadi satu suku kata. Langkah pertama metode eja adalah dimulai dengan cara pengenalan dan pemahaman akan abjad. Nah, pemahaman dan pengenalan akan abjad ini sudah dimulai pada pelaksanaan metode pertama, yaitu pada metode abjad, di mana siswa diperkenalkan abjad dari A sampai dengan Z. Dan untuk memulai metode eja ini, maka siswa harus menguasai terlebih dahulu abjad dari A sampai dengan Z. Langkah kedua pada metode eja adalah setelah siswa dapat membedakan dan menghafal abjad-abjad tersebut, maka abjad tersebut dirangkai menjadi satu suku kata. Contoh, kata buku yang terdiri dari 4 abjad, yaitu B, U, K, U, yang dieja menjadi BUBU, KUKU, buku. Yang ketiga, setelah siswa dapat mengeja satu suku kata dengan lancar, selanjutnya adalah mengeja satu kalimat. Nah, untuk dapat mengeja satu kalimat ini, siswa harus banyak-banyak berlatih dalam mengeja satu suku kata terlebih dahulu. Karena jika siswa sudah dapat menguasai dalam mengeja satu suku kata, maka untuk mengeja satu kalimat siswa tidak akan mengalami banyak kesulitan. Contoh pelaksanaan mengeja satu kalimat adalah pada kalimat ini buku saya. Ini buku saya terdiri dari 11 abjad, yaitu I, N, I, B, U, K, U, S, A, Y, A, yang dieja menjadi I, N, ini, B, U, Bu, K, Uku, S, A, Sa, Y, Aya, yaitu I, N, ini menjadi ini, B, U, Bu, K, Uku menjadi buku, S, A, Sa, Y, Aya menjadi saya. Maka kalimat tersebut dibaca ini buku saya. Nah, pelaksanaan metode eja ini harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan atau secara terus-menerus agar siswa dapat menjadi fasih dan lancar dalam mengeja kalimat, sehingga siswa dapat mengeja kalimat-kalimat panjang dalam satu buku. Yang keempat adalah metode kalimat.
Metode kalimat adalah proses pengenalan yang diawali dengan menyajikan satu kalimat atau beberapa kalimat global. Dan untuk membantu pengenalan dari kalimat tersebut, biasanya digunakan gambar yang sesuai atau gambar yang merujuk pada kalimat yang disampaikan. Contohnya adalah jika guru menyebutkan kalimat "ini buku Budi", maka guru juga menyertakan atau menunjukkan gambar yang sesuai dengan kalimat tersebut, yaitu seorang anak laki-laki yang memegang buku. Langkah pelaksanaan metode kalimat ada 2. Yang pertama, guru memberikan 1 atau lebih kalimat. Nah, untuk langkah yang pertama ini, kalimat yang bisa disampaikan guru atau diberikan itu bebas. Boleh juga kalimat yang panjang atau juga kalimat pendek yang sederhana. Langkah kedua, kemudian guru menunjukkan pula gambar yang sesuai dengan kalimat tersebut. Nah, setelah guru menyampaikan 1 kalimat, guru juga menyertakan gambar pendukung untuk menunjukkan gambar kalimat dari tersebut. Contohnya adalah yang pertama, "Ini buku Budi". Ini menunjukkan bahwasannya ada sebuah buku dan ada seorang anak bernama Budi, anak laki-laki. Nah, berarti guru memberikan gambar yang sesuai dengan kalimat tersebut adalah gambar seorang anak laki-laki yang memegang buku. Contoh kedua, "Ini Rani". Rani adalah seorang anak perempuan. Jadi, untuk menunjukkan kalimat tersebut, guru menyampaikan gambar seorang anak perempuan. Yang terakhir atau yang kelima adalah metode SAS. Metode SAS adalah singkatan dari struktural, analitik, dan sintaktik. Metode ini mengawali pembelajaran dengan memperkenalkan sebuah kalimat utuh. Awalnya, siswa diberikan sebuah struktur yang memberi makna lengkap, yaitu struktur yang bertujuan membangun konsep-konsep kebermaknaan pada diri siswa. Selanjutnya, pada proses analitik, siswa diajak untuk mengenal konsep kata. Sebelumnya, kalimat utuh yang sudah diberikan oleh guru dijadikan sebagai tonggak dasar yang diuraikan ke dalam satuan bahasa yang lebih kecil, yaitu kata. Proses penganalisisan atau penguraian akan terus berlanjut sampai wujud satuan bahasa terkecil yang tidak bisa diuraikan lagi, yaitu huruf. Jadi, dari kalimat diuraikan menjadi kata, dari kata diuraikan menjadi suku kata, dan dari suku kata diuraikan menjadi huruf. Huruf adalah satuan terkecil dalam sebuah bahasa. Jadi dengan demikian, melalui proses ini, siswa akan menemukan kembali wujud struktur semula, yakni kalimat menjadi kata, suku kata, kemudian huruf. Langkah pelaksanaan metode SAS ini dilakukan dengan cara yang pertama, siswa mengubah kalimat menjadi kata-kata. Contoh kalimatnya adalah "saya pergi ke sekolah". Diubah menjadi kata-kata, yaitu "saya pergi ke sekolah". Yang kedua, siswa mengubah kata menjadi suku kata. Kata "saya pergi ke sekolah" diubah menjadi suku kata, menjadi "saya pergi ke sekolah". Yang terakhir, siswa mengubah suku-suku kata menjadi huruf, menjadi S A Y A P E R G I K E S E K O L A H.